Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes, Mendes, tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali di General Reading Share edisi tanya-tanya. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Ya. Judul ini tetap request dari sahabat-sahabat kita ya. Semoga berkenan ya, oke. Di sini Gondes sudah sapel kartunya untuk mempersingkat waktu ya. Ada bunga kuning, bunga orange, bunga merah, dan sakura pink ya. Kalian bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya. Gunakan intuisi hati kalian. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya kita atas izinnya bisa terjadi ya. Dan Allah lah, Tuhan lah yang Maha tahu mana yang terbaik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Oke, silakan dipilih ya. Oh iya, ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung vibrasi energi kalian. Dan ini adalah prediksi ya, clue atau gambaran. Jadi jangan dijadikan acuan, tapi jadikan motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Oke, ambil yang positif, buang yang negatif. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kalian sudah milih. Sekarang kita akan ulik satu persatu ya, dari file ke file. Ya. Ada bunga mawar kuning. Taruh di sini, ini sebagai penanda aja ya. Sekarang kita akan ulik satu persatu dari sini. Ya. Oke. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Di sini ada Queen of Swords, meyakinkan atau menegaskan atau suatu ketegasan. Ya, kita lihat dulu ya. Kita tebar kartunya terlebih dahulu. Kemudian ada King of Wands, berdampingan ya. Ada penawaran cinta dari seorang pangeran ya. Kemudian ada tujuan tentang sesuatu yang bagus atau bijaksana, atau seseorang yang datang ini seseorang yang baik, seseorang pangeran. Kalau yang menonton pangeran berarti seorang putri ya. Seseorang ini akan datang menegaskan dengan kesungguhan hatinya, akan datang padamu seorang pangeran membawa cup cintanya dengan tujuan ya, the high prestige, bertujuan beribadah atau melakukan suatu ibadah, atau membawa cup untuk beribadah. Nah, kenapa jodoh kamu datang untuk tujuan ibadah, menyempurnakan imannya, yaitu menikahimu. Dia akan datang untuk menikahimu ya. Seorang pangeran, seorang king, seorang queen, seorang king berdampingan, membawakan cup ya. Ini sepasang ya, ini adalah membawa cup. Seseorang bisa dibilang ciri-cirinya ya gagah, gede, tinggi, atletis gitu ya. Dan dia punya prinsip, punya tujuan hidup. Untuk mendekati kamu itu apa tujuannya? Sebagai king ya, mendekati seorang queen yaitu untuk beribadah, menyempurnakan agamanya. Paham kan? Paham ya. Terus kenapa ini kok ada? Tetapi di sini dia akan suatu saat nanti akan menemui kesulitan tentang ekonomi, dan dia juga tergesa-gesa di sini. Ya. Harus ada kesabaran sebetulnya, karena dia ini pernah mengalami suatu kekecewaan cinta dan saat ini dia menegaskan. Ciri-ciri daripada
kapan jodoh kalian datang ini adalah seorang gagah, seorang atletis, punya tujuan hidup, ya, punya tujuan mendekati kamu itu apa? Untuk ibadah, menikahimu. Ya, di sini dia memang mengalami kesulitan tentang finansial, ini tentang masa lalu gitu ya. Dia di sini tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa. Di sini dia sedikit tergesa-gesa karena dia harus berjuang, memperjuangkan tentang kekecewaan hatinya yang masa lalu, ya. Dia punya masa lalu tentunya yang membuat kecewa, ya, bisa single parent, bisa single aja lajang, dan bisa juga kebanyakan single parent yang mendekati kalian ini yang pilih file bunga kuning, ya, tapi dia mempunyai keyakinan untuk menegaskan kepada kamu apa sih maksud tujuannya, apa sih maksud tujuan daripada dia mendekati kamu gitu, ya. Dia punya masa lalu, ya, kesulitan dikarenakan kesulitan finansial, dan waktu itu juga ini kalau diulik dari ceritanya dia tergesa-gesa ingin meminang dengan orang masa lalu itu, tetapi dia terkendala oleh keuangan yang minus. Makanya saat ini berjuang keras untuk memenuhi keinginan agar bisa membahagiakan pasangannya di saat sekarang, ya. Dia masa lalunya kecewa, masih ada 2 cup tadi dia belakangin. Dia sebetulnya sudah tidak ingin lagi untuk berpetualang dengan cinta, tidak mau lagi berhubungan dengan yang namanya hubungan cinta, tetapi dia sendiri tidak memungkiri kalau kebutuhan seorang manusia adalah berpasangan, ya. Makanya dia menegaskan diri untuk mendekati kamu, ya. Dia seorang gagah, ya. Dia punya pekerjaan ini melakukannya dengan segala aksi, ya, bukan pemikir tapi menggunakan tenaganya gitu. Seperti itu, apa sih misalnya sopir, ya kan, terus pokoknya yang berhubungan dengan tenaga, mengeluarkan tenaga, seperti itu. Ini ciri-ciri yang akan kalian dapati pasangan di file nomor 1, ya. Kapan Des mau datangnya? Mau datangnya sekitar kapan Des? Des akan hitung dulu. Di sini ada 1, ada 8, 4 bulan sampai 4 bulan dimulai dari sekarang. Insya Allah segala sesuatu kalau Allah berkehendak, kita berdoa, berusaha, Allah mengizinkan, semua akan terjadi. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Untuk menggapai sesuatu harus dilampiri dengan doa. Tanpa doa itu adalah kesombongan, tetapi doa tanpa usaha namanya sia-sia. Di sini yang dominan adalah Cancer, ya, Scorpio, ya, ya, itu saja. Ada zodiak Scorpio dan Cancer. Ini adalah karakter orang yang setia dan ambisius, ya. Oke. Sekarang yang akan shuffle untuk pesan buat kamu. Kalau kurang jelas boleh tanya, atau personal reading. Ini adalah general reading. Jadi energi yang ditarik adalah energi berbagai macam energi dan penjuru tempat, ya, skala penjuru, di mana seseorang yang menonton video ini, yaitulah yang tertarik energinya, ya. Sini nanti akan terbentuk yang dinamakan saling pengertian. Ini pesan buat kamu, ya. Ini momen nggak tahu, tetapi ini bisa jadi tanggal ketemuannya atau tanggal pernikahannya. Rindu, nanti kamu akan merindukan seseorang ini.
besaran Tuhan. Amazing. Di sini ada queen, di sini ada king, berdampingan. Tujuannya jelas, yaitu untuk beribadah, menyempurnakan agama, yaitu menikahimu untuk ibadah, bukan untuk main-main. Di sini tujuannya. Dan ini adalah seseorang yang akan datang ke kamu. Kapan, Des? Sekitar 4 bulan. Dimulai dari sekarang, insya Allah. Tetap berdoa, jangan lelah berdoa, karena berdoa itu adalah mujizat yang dahsyat yang membuat segala sesuatu bisa berubah. Segala sesuatu harus kita awali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, dan di tengah-tengahnya diisi dengan doa dan usaha. Oke? Sekarang kalian akan shuffle untuk pesan dari alam semesta atau energi positif kalian, versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya. Kalau kalian ingin personal reading silahkan, ya. Kalau ada keterlambatan pengiriman video bukan berarti karena Gondesnya ini, tetapi karena cuaca di tempat Gondes lagi kadang hujan, kadang panas, tapi banyakan hujan dan mendung gelap, jadi jaringan agak terganggu mungkin ya. Ini pesannya. Buat yang pilih file nomor 1, gadis pemimpin, Empress atau Abundance. Ya, ini seseorang yang akan datang padamu. Ini adalah seseorang yang berpotensi memimpin, termasuk kalian juga. Ini bisa diterapkan pada kalian. Letakkan di mana posisi kamu, maskulin atau feminim. Kalau maskulin berarti ya seorang pemimpin gitu. Ini yang akan mendekati kamu ya. Ada kegagalan, segala sesuatu, masa lalu ataupun sekarang, kegagalan itu adalah pelajaran yang paling berharga untuk tidak mengulangi kejadian seperti waktu itu, agar tidak terjadi kegagalan untuk yang kedua kalinya. Artinya pesan dari alam ini apa? Untuk melakukan hal lebih baik daripada kemarin atau masa lalu. Seperti itu ya. Oke, kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Sudah Gondes sampaikan. Ciri-cirinya dan pekerjaannya pun sudah Gondes sampaikan. Tujuan dari dia mendekati kalian juga sudah Gondes sampaikan ya. Oke, file 1 semoga bermanfaat ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Tetap positive thinking, tetap berpositif thinking kepada siapapun, terutama kepada Allah atau Tuhan kita, karena Tuhan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik buat kita semua sebagai umat ya. Tetap berdoa, janganlah berdoa, karena doa adalah inti daripada tujuan kita hidup, yaitu memohon ampunannya, memohon apa yang kita inginkan hanya kepada Allah, sandarkan kepada Yang Maha Kuasa segala keinginan, segala harapan ya. Oke, ada kebenaran milik Allah ya. Kita ini hanya sebagai manusia memohon izinnya. Oke, file 1 God bless. Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di edisi bertanya-tanya general reading ya. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Kita lihat ya. Kapan sih, Des? Gitu. Kita tengok. Ini adalah prediksi ya. Jadi bisa resona, bisa tidak. Jangan dijadikan acuan kehidupan kalian sehari-hari, tapi jadikan ini antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Ada bunga orange agak kuning ya, metalik. Benar akan tebar kartunya ya di sini dari ciri-ciri dan seseorang yang akan datang. Ada pengkhianatan, tapi ini terbalik ya, jadi tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada the Hangman's, perubahan dan penyelesaian. Kemudian ada the Wheel of Fortune, pergerakan menuju lebih baik dan beban. Ini seseorang yang akan datang sama kamu ini tipenya tipe setia, tetapi dia agak-agak sedikit arogan gitu loh. Kalau
Kalau nggak cocok ya putus gitu, nggak cocok putus gitu, ditinggalin gitu. Tetapi ini saat ini ya, setelah ditebar kartunya, dia menginginkan suatu pergerakan menuju ke hal yang lebih baik, yaitu menanggung apa yang sekarang ini dia tanggung adalah beban hidupnya untuk masa depan dia tanggung ya. Ini seseorang yang akan datang ke kamu itu tipenya tipe setia, tidak suka berkhianat kan verbal di sini, tetapi dia juga melakukan satu perubahan atau pencarian jati diri. Ini kemarin kayaknya dia masih punya masa lalu karena dikhianati pasangan seseorang yang akan datang padamu ini. Tetapi di sini, di kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Di sini disampaikan oleh kartu The Wheel of Fortune bahwa dia ingin melakukan suatu pergerakan ke depan atau perubahan, kemajuan ke depan ya, perubahan pergerakan ke depan untuk menjadi lebih baik, termasuk tanggung jawab hidup. Dia akan tanggung di sini, dia akan siap menanggung apabila nanti datang padamu gitu ya. Dia punya masa lalu yang tidak bagus, tetapi dia menjadikan masa lalu itu ada sebagai pembelajaran, dan dia akan melakukan lebih baik dan setia. Tetapi kalau terjadi kembali pada hubungan di saat sekarang, dia tidak segan-segan akan menjustis gitu, karena dia tidak mau terulang. Karena makanya di sini dibilang suatu perubahan pergerakan ke depan yang menjadi lebih baik. Dia tidak ingin lagi merasakan sakitnya dikhianati itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Ini seseorang yang akan datang dengan kamu itu seseorang yang setia, seseorang yang penuh dengan pelajaran hidup, sehingga dia akan lebih hati-hati di sini ya, akan lebih hati-hati, dan dia akan siap menanggung beban hidup ke depan bersama kamu apapun itu ya. Dia siap. Artinya kenapa? Artinya dia sudah siap bertanggung jawab di sini ya, karena dia sudah kalau bahasa nih halus tuh apa ya pokoknya udah puas makan asam garam gitu, seperti itu. Ciri-cirinya berapa Andes? Umurnya sekitar ya 33 ke atas ya, 33 ke atas. Jadi dia udah pria dewasa ya, akan mendekati kamu dan udah kenyang makan asam garam, puas dengan segala macam bentuk pengkhianatan, bentuk kebohongan ataupun di sini juga sudah dia memasang atau mematok. Kalau ya kalian baik-baik sama dia ya, dia akan baik, tapi kalau tidak, dia tidak segan-segan akan mengambil keputusan, karena dia sudah tidak mau lagi dibohongin atau tidak mau lagi dipermainkan. Dia sudah siap menanggung kalian, tetapi jangan dipermainkan seperti itu. Pekerjaannya apa, guys? Pekerjaannya dia di sini ya, di sini lebih umum. Ada yang pekerja kantoran, ada yang pekerja generalnya, apa aja dia akan datang pada kalian dengan segala macam karya dia, yaitu pekerjaan dia. Tetapi itu tidak mempengaruhi, karena dia di sini tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi. Ya, istilahnya dia siap menanggung tanggung jawab. Ya. Ada proses di sini, ada pilihan, ya kan, kembalikan. Makanya akan terjadi pertengkaran. Ya. Ada perjalanan hidup, ada rencana dan tujuan. Sudah dikatakan tadi, kalau kalian berkhianat sama dia, tidak segan-segan dia akan meninggalkan kalian, dan dia akan terjadi pertengkaran hebat, kemudian selesai hubungan kalian. Ya, dia sudah berubah, dia tidak mau kamu mendapatkan atau mempunyai pilihan lain kecuali dia. Kalau sudah siap sama dia, ya sama dia gitu. Ini udah mulai diproses ya. Dia udah menjadi seorang yang dia bukan pengkhianat, dia udah menjadi orang yang udah healing gitu ya, udah sembuh, dan dia itu orangnya nggak ingin melukai pasangannya. Daripada nanti terjadi sesuatu setelah bersama dia, maka dia akan mengambil suatu keputusan justice. Kalau kalian berkhianat sama dia, itu tujuan yang selalu dia tekankan dalam hidup dia, karena dia sudah kenyang makan asam garam gitu ya. Bagaimana dengan kamu kalau kedatangan orang ini? Apakah kamu bisa menerima keadaan dia seperti itu? Umurnya 33 ke atas
Dia pria dewasa, pekerjaan apapun jadi. Bagi dia rezeki bukan dari kantor saja, tapi dari segala macam usaha. Ada yang bisnis, ada yang general ya pekerjaannya. Bunda tidak menunjukkan dia bekerja sebagai ini karena ini tidak itu tindakan tidak dia ada pesan tentang pekerjaan dia, tapi ada juga yang bekerja di kehakiman, pokoknya umum dia, tapi pria yang tanggung jawab ya. Di sini yang dominan adalah ada Leo, ada Virgo ya, dan Scorpio. Ada Virgo dan Scorpio ya. Oke, sekarang mendesakan itu ya. Kapan kalian akan bertemunya? Ya. Oke, akan itu ya. Ada sabar ya. Dimulai dari sekarang ya, ke depan. Dimulai dari readingan ini. Minimal 2 hari, maksimal 2 minggu, 2 bulan, maksimal sekali 2 tahun. Ya, itu bisa terjadi kapan saja ya. Jadi misalkan sekarang kalian menonton video ini, bisa jadi besok pagi atau 2 hari kemudian. Pokoknya di angka 2 ya. Bisa 2 hari, bisa 2 minggu, bisa 2 bulan, bisa 2 tahun. Yang pasti nanti akan datang. Jodoh kan enggak seperti memutar balik tangan ya. Tetapi Allah kalau berkehendak ya 2 hari besok bisa datang, bisa jadi 2 bulan kemudian kalian ketemu di mana itu jodoh kalian. Seperti itu. Kita tidak boleh mendahului kehendak Allah ya. Jadi kita cuma diberikan gambaran seperti ini loh. Datangnya seperti ini. Wah lama ya jodoh itu tidak gampang. Jodoh itu untuk kalau bisa ya untuk seumur hidup. Jadi Tuhan akan pilihkan yang terbaik buat kalian, ya kan? Oke? Sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Ciri-cirinya gimana sih? Pekerja keras. Ya, pekerja keras. Bodinya atletis ya, cowok gitu loh. Sekecil-kecilnya cowok itu pasti perkasa, pasti kuat menanggung apapun. Beda sama perempuan ya kan? Pekerjaan bisa dikerjain, tetapi itu untuk tangguh itu nggak bisa. Jangan takut melangkah. Ini pesan buat kalian ya yang menonton video ini. Janda, kalau yang menonton feminim ya berarti nanti ketemunya duda. Kalau yang menonton maskulin ya berarti ketemunya janda. Takdir ya. Untuk mencapai tujuan. Diminta hubungan itu saling terbuka. Oke? Paham, ini pesan buat kamu ya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau. Ya jangan mempermainkan perasaan. Dia datang kamu terima, begitu ngelihat sesuatu hal yang tidak cocok dengan kamu nggak terbuka, tapi kamu bertahan aja. Kamu yang nggak enak, dianya nanti kecewa ya kan. Harus terbuka, hubungan itu yang pasti. Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa ya. Pesan buat kalian dan buat si dia, letakkan di mana energi kalian. Gondes lemes ya, iya Gondes kurang sehat. Oke, ada 1 pesannya, dapat 1.
Apa Andes pesannya Andes? Coba Andes buka dulu ya. Saling sayang, nah kan inti daripada hubungan orang dewasa atau percintaan itu ya saling sayang. Apapun sih sebetulnya tidak harus fokus pada percintaan, tetapi pada hubungan apapun itu yang penting tanda kutip positif ya, harus pengertian, saling sayang, saling setia ya, jujur ya kan, kayak gitu-gitu ya. Oke. File 2. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Sudah boleh sampaikan semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Ambil yang positif, yang negatif buang aja ya. Dan jangan lelah berdoa. Gunde selalu mengingatkan, Gunde sini kalau ngomong selalu suruh nggak lelah berdoa ya, karena itu adalah kunci kita untuk berkomunikasi kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Dan dengan berdoa segala sesuatu bisa berubah ya. Kalau kita galau gitu, kita berdoa itu kita agak tenang ya, tenanglah. Agak ada masalah kita mohon pertolongan ya kan. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa ya seperti apa ya, kayak tempayan yang kosong gitu, tempayan bagus tapi kosong, ada isi gitu. Jadinya ya isinya cuman debu-debu gitu, nggak ada airnya, jadi nggak dingin gitu. Ya oke. Jangan lupa subscribe-nya ya, jangan lupa komen, likes dan share ke sahabat-sahabat kalian ya, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya. Terima kasih kalian sudah menonton video Gondes Mendes tentang hati dan jiwa file 2. Semoga bisa bermanfaat, jadikan antisipasi, atau kalau ketemu orang ciri-cirinya seperti ini gitu, oh ini kayak seperti kata Gondes, jadi kamu harus berhati-hati karena sudah dikasih tahu latar belakang si dia yang akan datang padamu ya. Oke, God bless you guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk file yang ketiga ya, bunga merah. Oke, kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu ya. Edisi General Readings ingin bertanya ya, edisi bertanya buat yang ingin tahu kapan jodohnya datang. Oke, Gondes akan tebak kartunya. Kita bagi dua dulu, yang ini kan untuk klarifikasinya. Oke. Terus gitu. Ada Ace of Pentacle, ada peluang ya, ada peluang. Ada belenggu di sini. Mungkin doi kalian ini ya. Ada Six of Wands, suatu kemenangan. Dan ada suatu pemikiran kembali baru ya, dan ada kesulitan. Ada peluang. Tapi ada belenggu. Ini sepertinya jodoh kamu ini, pacar kamu sendiri, orang dekat sama kamu, orang yang sudah dekat sama kamu, cuman ada kendala, ada salah satu atau sebagian di antara kalian yang tidak mendapatkan restu, atau karena letak jarak kalian yang berjauhan, atau karena keyakinan kalian yang tidak sama, yang berbeda ya, atau karena status sosial ya. Di sini kebanyakan yang dekat dengan kamu ini orang yang status ekonominya lebih di bawah kalian ya. Tapi di sini ada peluang. Gini, dia ini dekat banget, seseorang ini dekat banget sama kamu, cuman ada perbedaan status ekonomi dan status waktu, kebanyakan waktu. Tapi lebih dominan karena status uang atau ekonomi di sini. Ya, dia di bawah kamu, di bawah rata-rata, pokoknya di bawah ekonomi kamu. Jadi di sini kenapa ada belenggu? Dan itu jadinya merasa ini sebetulnya jodoh kamu ya. Ya, ini jodoh kamu ini. Cuman si dia itu berpikirkan tidak mungkin dia berada di bawah kamu ekonominya, dan tidak mungkin bersatu. Ini yang membelenggu hubungan ini ya. Ini orang dekat dengan kamu, bisa ini teman kamu, bisa ini, kebanyakan ini pasangan kamu saat ini ya. Tapi ada juga yang LDRan
terlihat juga dari status ekonominya juga di bawah kalian ya. Tapi ada peluang kalian menyatu di sini nanti, ada suatu keberhasilan. Ya sebentar kita lihat klarifikasinya. Nah kan benar, ada yang mantan balikan kembali, ada yang memang sudah menjalin hubungan. Karena apa? Dia itu bersama kamu tuh merasa nyaman. Saat ini yang dia lakukan adalah galau. Ada perasaan galau. Ini orang terdekat kamu. Nah kan kembali ada keberhasilan, dan dia tetap berani mendapatkan cinta kamu. Nah ini nanti terserah kalian mau terima atau tidak. Ini loh pasangan kamu, nah, gitu, calon kamu gitu. Ada yang memang udah berpacaran ya, tapi ada kesenjangan di sini ekonomi. Tapi kalian sih enjoy aja sih, baik-baik aja. Justru dianya yang merasa rendah diri gitu, berada di bawah kamu tuh rendah diri. Sebentar kamu bantu kayak gitu tuh dia nggak enak gitu loh sebetulnya. Makanya dia kadang-kadang merasa terbelenggu, yang membuat batasan itu di situ. Tapi ini adalah calon pasangan kamu, calon jodohmu itu ini loh gitu. Karena kalau kalian yakin ya, oh iya memang doi aku yang suka bantu gitu. Kalau kamu yakin, berdoalah terus kepada Allah agar dipersatukan dan diberikan jalan keluar, agar tidak ada terjadi yang namanya belenggu ya. Ini ada juga sebagian yang balik dengan pasangan pacaran. Kalau udah menikah dulu terus cerai ya kembali lagi ya. Ada yang sudah pacaran putus kembali lagi balikan ya. Tapi intinya sama, ekonomi ataupun belenggu. Kemungkinan LDRan udah mutus lama ya, juga karena ekonomi juga ya. Ada ya. Ada juga yang karena perbedaan agama, tapi nanti kalian dipersatukan. Di sini ada Dawud ya. Dan dia itu merasa nyaman dengan kalian. Walaupun kadang-kadang ya galau. Saat ini juga dia lagi galau. Tapi suatu kesempatan akan terjadi yang namanya keberhasilan hubungan di sini. Dia tetap akan kamu kasih support, kamu kasih clue bahwa kamu tidak mempermasalahkan semua ini. Dia akan datang kembali menawarkan cinta kamu. Ada yang sebagian datang memang udah membaik, perekonomian dia sudah membaik, dan dia memang sudah mempertimbangkan benar kalau kamu adalah jodohnya, dia akan datang. Lebih dari sebagian malah ini bakal balikan dengan orang-orang masa lalu yang kemudian akan menjadi jodohnya ya. Oke. Angkones akan shuffle untuk pekerjaannya. Tentu kalian tahu pekerjaannya apa, karena ini ada orang dekat kamu ya, orang dekat kamu. Ciri-cirinya kamu tahu ya, pasti ya gagah. Ada yang gagah memang gagah. Orang yang pantang menyerah sih. Di sini yang dominan adalah zodiaknya yang dominan ya, tapi bisa ke zodiak yang lain juga. Ada Leo ya, ada Leo. Kemudian ada ada ya Leo lebih kuat di sini. Ya Leo saja. Yang lainnya hanya pendukung saja. Ya. Kebanyakan Leo. Cuma satu. Leo. Yang dominan. Ini bukan berarti kalian yang pacarnya bukan Leo terus memilih file ini kalian merasa bukan, ini yang dominan di sini, yang paling gencar energinya itu adalah Leo gitu ya. Kan memang kalian memang mantan. Kalau nggak mantan memang kalian itu sudah ada hubungan love versus love, udah ada hubungan. Ada yang sebagian udah putus terus kembali nanti menjadi jodoh gitu kan. Kalau namanya jodoh walaupun udah terpisah, Tuhan itu punya cara mempersatukan tuh bagaimana ya kan, seperti itu. Walaupun karena sudah berantem, ada yang sebagian inisialnya J
berantem bisa bertahun-tahun. Kalau memang kalian berjodoh pasti akan dipertemukan kembali, saling terbuka ya. Kemudian ada pertemuan kembali ya kan. Semoga ini memang mantan, ada yang memang sudah pacaran dan bermusyawarah tentang pernikahan, tetapi karena adanya perbedaan ekonomi ya, sering dibahas. Ini mungkin kalian berdua suka membahas untuk menikah, tapi kalian nggak tahu perasaan dia. Kenapa kok suka bilang nggak mau? Itu sebetulnya karena keuangan, karena ekonomi dia itu di bawah kamu. Dia merasa sangat tidak enak, takut nanti terjadi permasalahan kalau lagi berantem. Nah, kamu sudah hilang kesabaran, jebol, berantakan, dia pasti akan seperti itu menurut perasaan sih. Dia terus akan merasa rendah banget di hadapan kamu, seperti itu, kayak gitu ya. Dapat satu pesannya, pesan alam semesta versi Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke. Penuh kasih Tuhan. Hubungan ini memang penuh kasih Tuhan. Kenapa bisa bilang penuh kasih Tuhan? Ini ada sebagian yang sudah dipisahkan dan dipersatukan kembali. Itu karena apa? Karena kasih Tuhan, ya kan? Karena kalian berjodoh gitu. Kapan Des kira-kira Des? Des akan hitung dulu ya. Kapan kalian dipertemukan kembali? Ini udah sebagian udah ada yang sudah menyatu, cuman mereka merasa ragu karena yaitu keadaan ekonominya yang di bawah kalian. Ya, semua ya Des. Yang di atas ya semua, tapi yang di bawah, baris bawah, ada yang sudah memang ekonominya lebih dari baik, makanya dia siap untuk menemui kamu dan dia udah yakin bahwa kamu adalah jodohnya, makanya dia mendatangi kamu. Tapi kalau yang untuk atas ini memang dia masih berhubungan dengan kalian, tetapi ekonomi dia lebih di bawah kalian gitu ya. Jadinya dia merasa berpikir ulang. Ini ada yang LDRan, ada yang memang lokal di sini ya. Oke, hitung dulu. Enam ya, ada angka 6 di sini. Bisa angka 6 itu dimulai dari sekarang 6 hari, 6 minggu, 6 bulan atau 6 tahun nggak mungkin. Kalau 6 tahun nggak mungkin. Ya, maksimal 6 bulan. Di dalam kurun angka 6 ya. Paham kan? Dimulai dari sekarang. Bisa 6 hari. Nggak mungkin lah Des. Kenapa tidak mungkin? Kalau sudah jodoh, 1 hari berjumpa, 1 jam berjumpa, besok pulang itu udah kepikiran, besok lagi dipertemukan kembali. Banyak cara Allah mempersatukan umatnya. Kalau memang sudah Allah berkehendak, kita nggak boleh bilang nggak mungkin ya. Yang pasti kita hanya berdoa memohon yang terbaik, apa yang kita jalani ya kan? Apa yang kita harapkan bisa disemogakan, dan itu Allah atas kehendaknya semua akan terjadi. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin. Kalau kalian tetap selalu bersama Allah atau Tuhan, kata tidak mungkin itu jangan pernah dibawa. Iya, karena Allah yang berkenan, ya kan? Kamu bilang nggak mungkin, kan kita nggak kuasa. Yang kuasa itu Gusti Allah, ya kan? Nggak mungkin Des, kenapa tidak? 6 menit kemudian kamu ada orang telepon, kamu jadi jodoh. Itu pun mungkin karena kehendaknya. Jangan pernah bilang tidak mungkin ya. Bukan nakut-nakutin, karena ada yang di atas langit ada langit itu. Ada kata yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tak mustahil. Itu ada yang mengelola, yaitu Gusti Allah. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin ya. Kalau Allah berkehendak, kita malu loh. Misalkan gini, kita taksir orang ya, kayaknya nggak mungkin gitu perasaan kamu, tapi kalau berkehendak mungkin ya kan. Percaya nggak sih? Harus yakin kepada Allah.
biar Allah tuh nanti memberikan kita, kalau kita yakin dan siap, pasti Allah juga namun, oh si ini udah siap, berarti kenapa tidak mungkin. Kalau Allah mau berkehendak ya mungkin aja kan, iya kan sayang. Oke. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Dimulai di angka 6. Bisa jadi kondisi tambahin, bisa jadi 6 menit, 6 jam, 6 detik. Terlalu membual, Nes, bukan membual. Aku bicara karena berkeyakinan Allah itu memungkinkan segala yang nggak mungkin, gitu ya. Oke, paham kan? Kalau nggak paham, boleh chat Gondes personal reading biar kalian paham ya. Yang pilih file merah, mawar merah ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya. Dan tekan tombol notifikasi, share ke sahabat-sahabat kalian ya. Oke, terima kasih. God bless you. Oke, kita lanjut untuk file yang keempat ya. File terakhir ya. Di sini ada bunga sakura mawar, sakura pink, sakura mawar merah, sakura pink. Oke, aku taruh di situ. Kita akan ulik ya. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu ya, bersama Gondes Menes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, edisi tanya-tanya. Kita akan ulik satu persatu. Kapan jodohmu kira-kira akan datang padamu? Ada kelelahan di sini, ada peluang, ada pembuktian, ada pertimbangan, dan ada cinta yang besar. Oke. Ada kelelahan selama menjalani hubungan ini. Ini siapa ya? Ini pacar kalian ya? Atau ini seseorang yang akan datang pada kalian ini adalah seseorang yang akan datang ini, seseorang yang sudah pernah, atau seseorang yang sudah pernah punya masa lalu sih ya. Dia lelah dengan hubungannya ya. Ini dalam kesempatan ini berjumpa dengan kamu ini nih, seseorang ini mempunyai keinginan untuk membuktikan sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan yang ingin mendekati. Ini orang sepertinya pernah dekat sama kalian deh. Maksudnya bukan pernah dekat, orang di lingkungan kalian. Kenapa? Karena di sini ada mempertimbangkan. Cintanya tuh besar banget sama kamu itu. Tapi tuh dia tuh ngerasa lelah. Ini mantan ya, mantan. Atau orang yang kamu ragukan dan dia sendiri meragukan terhadap dirinya sendiri tentang perasaannya ke kamu. Pernah bersama, yang pasti pernah bersama ya. Ada mempertimbangkan. Ada kap kosong. Penuh, tapi di sini kap kosong. Ini akan diisi dengan cinta sama kamu. Orang ini udah banyak ngawasin sama kamu ya. Dia selalu lihat stalking status kamu. Ini pacar kamu, tapi ya kayak pacar nggak pacar gitu loh. Gimana sih, kayak gebetan aja gitu loh. Jadi kayak dianggap nggak dianggap gitu. Kamu sendiri mungkin nggak paham dia itu pacar kamu atau teman kamu atau apapun itu, karena ini tuh nggak terlalu intens. Karena kamu ngerasa dia itu deket sama kamu, tapi pikiran dia tuh berubah-ubah gitu loh. Berubah-ubah, seperti sebentar bilang besok aku sayang kamu, besok lagi sudah nggak sayang lagi gitu. Jadi kamu tuh sudah lelah, dia juga ngerasa lelah. Ini bisa vice versa ya, ngerasa lelah gitu. Kalian sama-sama lelah, makanya ini lepas. Tapi pernah berada di sisi kalian gitu, bukan di sisi kalian terus pacaran. Kayaknya sih seperti pacaran, tapi tidak. Kayak harapan gitu loh. Kemudian kalian lepas kontak gitu.
Nah, kamu udah lelah, dia juga lelah. Ya, dia datang ke kamu. Ini perlu pertimbangan ya. Dan ternyata dia mempertimbangkan bahwa dia memang sayang sama kamu gitu. Kapan jodohmu kira-kira akan datang? Orang dekat ini, orang yang pernah dekat sama kamu, bahkan orang yang pernah punya hubungan dengan kamu walaupun statusnya nggak jelas. Sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang besok kita misalkan kita jalan gitu, tapi nggak jadi. Akhirnya kan kamu banyak kecewa. Atau sebaliknya ini ya, bisa vice versa ya. Kamu yang suka nggak menuhi gitu, besok jalan ya gitu, begitu kamu nggak jadi gitu. Terus kadang-kadang gini nih, misalkan kamu, iya aku mau jadi pasangan kamu, tapi kamu nggak mau gitu. Karena apa? Sebetulnya kamu sudah mau, tapi dianya itu ingkar lagi gitu. Gitu nggak jadi kapan-kapan aja Ini orang penuh pertimbangan. Kemudian kalian berpisah, makanya bingung dia. Ini calon pasangan kamu ini. Tuh, kemudian dia datang lagi kan, walaupun dengan pertimbangan lagi, dan merasa kelelahan lagi. Dia gelisah, kemudian ini tiba waktunya dia memberikan ketegasan. Kenapa? Kalian udah nggak mau terulang-ulang lagi janji bullshit gitu lah. Besok kita menikah, begitu kita sudah membuka hati gitu. Dia bilang, ngapain nikah? Begini lebih enak. Nah, kamu down lagi. Ini sama-sama lelah. Bisa vice versa ya. Besok lagi kamu mundur gitu ya, terus diklarifikasi gitu. Sama dia diklarifikasi lagi. Bukan begitu maksudku. Iya, aku mau nikahin kamu gitu ya. Dia bilang gitu. Oke, kamu maafin, kalian nggak intens sih, tapi terhubung kembali. Tapi setelah dibahas, kembali lagi seperti kemarin. Ini sudah lelah semua, tetapi di sini ada ketegasan. Karena memang dia benar-benar sebetulnya itu mencintai kamu, nggak tahu kenapa, karena masalah apa, kok dia itu merasa ragu terhadap hubungan kalian ini, gitu ya. Ini jodoh kalian. Orang yang dekat sama kamu, mungkin gebetan kamu, mungkin kalau mantan bukan, ini belum ada status mantan, cuman kalian ya bisa ngerasa lelah tentang hubungan yang lebih pantasnya disebut hubungan pelin-pelan gitu ya. Kadang-kadang oke, mari kita menikah, tapi kadang-kadang enggak besok lagi kita menikah, lagi enggak kayak gitu-gitu. Capek kan? Makanya kamu mengundurkan diri dari hubungan ini, kemudian dia datang mencari. Datang mencari dan meyakinkan, menegaskan bahwa memang dia betul-betul sayang sama kamu. Ya, oke. Kapan sih, Des? Kita mulai dihitung kapan. Ada 9, 18. Ya. 9, jatuh di angka 9 ya. Bisa 9 menit, 9 detik, 9 menit, 9 jam, dimulai di angka 9 ya. Tapi nggak mungkin maksimal angka 9 itu 9 tahun, tidak, tapi di angka 9 ya. Oke, paham kan? Oke, sekarang saya akan shuffle pesan untuk kamu. Ikuti seperti air mengalir saja ya. Oke, hubungan ini ikuti seperti air mengalir aja. Angka 21. Apa ini angka 21? Umur kamu atau apa? Ada momen apa ini? Nanti akan terlihat. Ada kehamilan. Jadi menangislah. Ini ada yang sudah terpisah lama ya, dipertemukan kembali. Mungkin kalian udah menikah, kalian jadi janda. Traveling, lebih baik diajak jalan-jalan dulu, biar kamu tidak terlalu sedih di sini ya.
Nah, kalian sepertinya dalam hubungan ini kalian merasakan tertekan, sedih, kebingungan, ya. Oke. Pencet. Jodoh itu bisa dari mana saja. Jodoh yang sudah putus lama bersatu juga bisa, pacaran semenit juga bisa, ya kan. Berdirilah dengan tegak, tetap ke depan, songsong cintamu. Berdirilah dengan tegak, tatap ke depan, songsong cinta. Ya, oke. Tapi kan nggak mungkin deh dia balikan. Nah, jangan pernah berkata tidak mungkin, karena ketidakmungkin itu tidak ada di kamus Tuhan, ya. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita meyakini Tuhan, karena Tuhan lebih mengerti apa yang terbaik buat kita. Karena Allah itu maha mengerti apa yang terbaik buat umatnya, ya. Jangan pernah bicara tentang tidak mungkin. Karena tidak mungkin itu hanya pada orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Gitu, ya. Oke. Berdoalah selalu kalau memang kamu berharap dan ingin segera dipertemukan jodohmu. Segera berharap, berdoa, ya. Berbuatlah banyak tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan. Bersedekahlah, ya. Melakukan sedekah itu, kata orang bijak itu, bisa mengurangi daripada karma kita, ya. Seperti itu katanya, kata beliau, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpotensi dalam agama, seperti itu, ya. Jadi ikuti aja yang terbaik, yang baik-baik kita ikutin, ya kan. Jadi menjadi lebih paham kalau kita cobalah bersedekah gitu. Kalau terus kok jodohku jauh, cobalah kalian bersedekah. Mungkin kalian lagi ngejalanin karma, ya kan. Karma apa ya, Nes? Kita nggak tahu karma apa. Siapa yang melakukan karma, kenapa kita yang membayar? Seperti itu. Kadang-kadang orang tua kita atau kita melakukan kesalahan tapi kita nggak paham gitu, menyakiti orang. Nah itu kadang-kadang ya seperti itu, di luar pemikiran kita karena kita tidak mampu memikirkan hal-hal yang masa lalu gitu, ya kan, atau membayar. Karma itu ada, ya. Karma itu ada. Kayak hukum tebar tuai gitu, paham kan? Itu hukum alam itu. Selama alam ini masih ada, hukum tebar tuai itu juga tetap ada. Yang namanya kebaikan, keburukan itu pasti tetap ada dan berjalan terus. Jadi kita untuk ada solusi, ya, Des. Nggak solusi, bukan solusi, cuman saran. Kok jodohku agak jauh, ya, Des. Banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta ampunan, ya, minta ampunan. Allah paling suka kalau umatnya memohon ampun dan bersyukur, dan sebanyak itu sedekah, ya. Apapun itu, ya, bentuknya sedekah itu kan macam-macam. Itu lakukanlah sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, ya, kata Ustadz memang benar, orang bijak, ya, bilangnya orang pintar, orang bijak. Sedekah itu bisa mengurangi karma kita dan memberikan ketenangan di hati kita, ya. Oke. Banyak berdoa, jangan lelah berdoa, dan jangan pernah pesimis, tetap optimis, ya. Selama kita dalam keadaan kebenaran, jalan dalam keadaan benar, itu optimis itu penting, ya. Karena apa? Motivasi kita yaitu harus optimis. Punya motivasi kamu nggak optimis, yo sama aja nggak jalan, ya kan. Oke, ya. Banyak bekerja, banyak berdoa, banyak bersyukur, jangan mengeluh dalam segala apapun, karena segala sesuatu anggaplah sebagai suatu, bukan, Allah nggak pernah mencobain kita, ya. Jadi banyak berdoa saja, memohon ampunannya. Kayaknya aku dosa banget, ya. Setiap umat pasti dosa, nggak ada manusia yang nggak ada dosa. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau mengaku tidak pernah dosa, nggak boleh seperti itu, namanya takabur, sombong, ya kan.
bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, bersama Tuhan kita bisa, bersama Allah kita bisa. Karena Allah mengerti apa yang terbaik buat kita. Kita akan diberikan petunjuk dan bimbingannya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, like-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian, dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih sekali telah menonton video-video Mendes yang positif diambil, yang negatif tolong dibuang, yang udah baik tolong dilebih baikkan, yang kurang baik diperbaiki ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.